Mengungkap kesalahan beritakan putusan PT UN soal internet di Papua, Ade Armando berkata, ini peringatan serius bagi media massa di Indonesia. Dikutip dari akurat.co, akademisi Ade Armando membeberkan kesalahan yang dibuat sejumlah media massa nasional maupun salah satu media internasional dalam memberikan putusan PT UN dalam perkara pemblokiran internet di Papua. Dalam pemberitaan disebutkan, hakim memerintahkan Presiden Joko Widodo harus meminta maaf kepada masyarakat Indonesia, terutama di Papua. Ade mengatakan itu persoalan serius. Dia mengaku khawatir ada pihak yang sengaja menyesatkan informasi pada wartawan terkait putusan PT UN atas gugatan terhadap kebijakan pemerintah memperlambat dan memutus hubungan internet di Papua di masa krisis Papua Agustus sampai September 2019. Kebijakan pemerintah memperlambat dan memblok internet di Papua tersebut digugat sejumlah organisasi masyarakat sipil, AJI, SafeNet, LBH Pers, YLBHI, Kontras, dan ELSAM. PT UN memang memutuskan Jokowi dan Menkominfo bersalah dan harus membayar biaya perkara sekitar 500.000. Tapi hanya itu. Masalahnya, secara mencengangkan, banyak media pada 3 Juni siang memberitakan bahwa PT UN memerintahkan Jokowi meminta maaf secara terbuka kepada masyarakat Indonesia, khususnya Papua dan Papua Barat. Kata Ade. Semua media itu, kata Ade, menggunakan judul yang kurang lebih serupa. Ade mengatakan para penggugat memang meminta agar Jokowi meminta maaf, tapi permintaan itu tidak dikabulkan PT UN. Kok wartawan bisa salah kutip? Kalau yang salah cuma 1-2 media kecil, ini bisa dimaklumi sebagai kecerobohan wartawan amatir. Masalahnya, kesalahan itu dilakukan wartawan media bereputasi tinggi dan bahkan wartawan kantor berita internasional. Saya duga memang ada yang dengan licik memasuk info salah pada wartawan-wartawan media besar itu. Dan media tersebut, tanpa memeriksa dengan teliti, menurunkan begitu saja berita bohong atau tidak akurat tersebut. Kata Ade. Ade menduga informasi yang dijadikan rujukan adalah dokumen isi gugatan yang memang diunggah di website PT UN Jakarta dan bukan amar keputusan PT UN. Dalam dokumen isi gugatan memang tertera gugatan agar pemerintah meminta maaf secara terbuka di 3 media cetak nasional, 6 stasiun televisi, dan 3 stasiun radio. Namun gugatan tersebut ditolak PT UN. Pertanyaannya, kenapa wartawan merujuk pada isi gugatan dan bukan pada amar keputusan PT UN? Belakangan, ketika menyadari kesalahan berita, sebagian besar media berusaha menghapusnya. Jadi walau mesin pencari berita Google masih menampilkan berita-berita tersebut dalam judul aslinya, ketika diklik linknya akan muncul pemberitahuan bahwa halaman berita tersebut sudah tidak bisa diakses. Kata dia. Ada pula media yang mengubah isinya sehingga tidak lagi memuat informasi tentang adanya kewajiban bagi Jokowi meminta maaf. Adapun beberapa media yang sejak awal sudah menegaskan bahwa kewajiban permintaan maaf tersebut tidak termuat dalam amar keputusan PT UN adalah Kumparan dan BBC. Ini adalah peringatan serius bagi media massa di Indonesia, kata Ade. Menurut Ade, Dewan Pers, AJI, LBH Pers, SafeNet harus merespon masalah ini dengan serius. Harus diselidik secara serius siapa yang menyebarkan informasi bohong tersebut. Sebagai bentuk tanggung jawab media yang sudah salah memberitakan keputusan PT UN, juga sebaiknya menyatakan secara terbuka kesalahan mereka dan meminta maaf. Kebebasan pers penting diperjuangkan bila media bekerja secara profesional. Karena itu, profesionalisme wartawan harus dijaga sebaik-baiknya. Mau tidak mau, kita semua harus selalu mempertimbangkan kemungkinan bahwa memang ada pihak-pihak yang jahat yang ingin mengacaukan Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa menjaga kemerdekaan pers sekaligus profesionalisme pers di Indonesia, kata Ade.